Wacana bansos untuk korban judi online menjadi sorotan dan menuai polemik di tengah masyarakat. Untuk membahas topik ini kami sudah terhubung dengan Robert Nainding Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Halo, selamat siang Pak Robert. Selamat siang, Helmut. Iya Pak, sehat selalu ya Pak. Oke, tadi kita Alhamdulillah, sudah sehat selalu, menyaksikan Mas. bersama bagaimana ini wacana pemerintah untuk memberikan bansos terhadap korban judi online. Sebenarnya apa yang sedang terjadi Pak Robert? Yang sedang terjadi khususnya pada sisi bansos, Mas Helmut, pemerintah makin kehilangan fokus ya terkait dengan kebijakan dan tata kelola bansos. Yang kita tahu sebelumnya politisasi bansos itu ditengarai kuat terjadi di saat pemilu, lalu sekarang muncul wacana yang tidak nyambung saya kira ya antara judi online dengan mereka yang jadi korban untuk kemudian mendapatkan bantuan sosial. Saya kira ini dua hal yang terpisah sesungguhnya, Helmut ya. Satu soal judi online itu sendiri, kita semua tahu dan tadi Presiden sudah menegaskan kita dalam situasi darurat judi online gitu kan. Sehingga kemudian Presiden lewat keputusan Presiden Kepres 21 2024 itu membentuk Satgas. Nah, mestinya Helmut terkait dengan upaya pencegahan, ya, upaya memberikan edukasi, sosialisasi, dan bahkan kemudian rehabilitasi sosial hingga ke penegakan hukum. Ini adalah bagian dari kerja Bansos bersama Kementerian Sosial, tapi bukan di bagian Bansosnya, Repsosnya, rehabilitasi sosialnya. Kalau kemudian dia dikaitkan dengan Bansos, ini narasi yang salah kaprah, ya. Karena apa? Filosofi Bansos itu adalah filosofi terkait dengan suatu perlindungan negara, bantuan sosial negara sebagai instrumen untuk memberikan bantalan sosial ekonomi bagi mereka yang tidak mampu atau yang miskin. Nah, ini dua hal yang berbeda sekali gitu ya. Judi online itu adalah mereka-mereka yang pelakunya itu secara aktif menjadi bagian di dalam permainan itu. Dia bukan korban saja, dia adalah pemain juga gitu ya, karena dia pelaku aktif. Karena kan bandar tidak mungkin berjudi tanpa ada pemainnya. Nah, pemain inilah yang menjadi kemudian dalam wacana pemerintah tadi sebagai korban itu. Sebentar dulu, korbannya itu sebagai apa gitu kan? Kalau dia adalah mereka yang menjadi tumbal, mereka yang tidak aktif lalu kemudian tahu-tahu dia menjadi tumbal dari permainan itu berkorban. Tapi ini kan dia menjadi bagian subjek aktif dalam permainan tersebut. Bahwa kemudian hasil dari permainan itu ada yang mengalami untung, mendapatkan untung, ada yang buntung, itulah hasil. Tetapi tindakan aktif itulah yang membuat kemudian para korban ini juga pelaku. Kalau kemudian yang dimaksud oleh Menteri Sosial itulah keluarganya, anak istri dari mereka yang menjadi pelaku atau pemain judi online itu. Nah, di sini kemudian pintu masuknya sebenarnya bukan judi online-nya, tetapi apakah keluarga tersebut memang masuk kategori sebagai keluarga miskin atau tidak mampu yang kemudian pemerintah menyebutnya sebagai keluarga penerima manfaat KPM itu gitu ya. Dan jangan salah Helmut bahwa mereka yang menjadi pemain atau pelaku judi online dan keluarga atau korbannya itu tidak semuanya bisa masuk kategori keluarga penerima manfaat karena mereka ini berasal dari kelas menengah ke atas juga ada yang menjadi pemain tersebut. Apakah kalau kemudian mereka jadi korban lalu mendapatkan bansos, ini tentu bertolak belakang dengan filosofi bansos itu. Oke, Pak Robert, artinya ini kan tadi Anda mengatakan bahwa ada perbedaan mungkin pengertian ya. Ini antara diksi dari penggunaan korban dari judi online sendiri ataupun ini keluarganya. Ini artinya ada semacam pertentangan. Di sini seperti bagaimana sebenarnya pemerintah untuk menghadapi dari kasus judi online ini? Nah, ini yang kita butuh penjelasan detail pemerintah ya. Siapa yang disebut dengan korban? Kalau para pelaku atau pemain itu dianggap korban, saya menolak itu. Kenapa? Karena para pemain ini adalah mereka yang menjadi para pihak yang terlibat secara aktif dalam permainan tersebut. Dengan secara sadar mereka ikut dalam judi online maupun judi yang juga luring atau judi yang konvensional gitu ya. Bahwa kemudian di ujungnya itu adalah mereka kemudian kalah, lalu jatuh miskin, lalu kemudian menjadi korban, itu soal yang lain gitu. Tapi jangan kemudian narasi yang dibangun adalah kemudian mengambil angle sebagai pelaku judi inilah yang menjadi sebagai penerima manfaat. Kalau itu nanti yang terjadi, Helmut, saya itu takutnya begini, pesan yang disampaikan itu salah.
salah dari sisi soal judi itu sendiri, ya orang lalu kemudian merasa bahwa oh negara melegitimasi, melegalisasi Mhm. perjudian yang dilakukan gitu kan. Yang kemudian kedua adalah kalaupun kita kalah atau menjadi korban, ada bantalan sosial yang disiapkan negara untuk menjadi sandaran bagi kita terhadap kerentanan sosial ekonomi, kerawanan dan sebagainya yang kita alami. Nah, saya takut ini malah kemudian menginsentif orang, mendorong orang, menstimulasi orang untuk kemudian berjudi karena negara toh kemudian akan menanggung kalau kita Betul. kalah. Nah, ini pesan yang sungguh salah, kaprah gitu ya. Dan Mhm. ini baik dari sisi upaya kita untuk mencegah dan menanggulangi darurat judi online tadi maupun dari sisi bansos itu sendiri, dua-duanya kemudian menjadi kontraproduktif gitu. Karena itu memang kita butuh narasi pemerintah. Kalau yang dimaksud adalah keluarga miskin ini juga termasuk mereka yang menjadi korban dari judi online. Meskipun tidak semua korban juga akan Mhm. menjadi keluarga miskin, karena ada juga kelas menengah ke atas gitu ya. Maka kemudian bukan narasi narasi judi online-nya, tetapi apakah pertama memang mereka ini masuk dalam kriteria yang ada gitu ya. Kemudian kedua adalah apakah secara administrasi mereka itu terdata dalam DTKS. Kan pemerintah menjadikan data terpaduan kesejahteraan sosial itu sebagai basis. DTKS inilah basis untuk menjadi penerima manfaat. Kalau dia tidak masuk ke sana, apapun kondisinya, apapun penyebabnya, itu tidak bisa kemudian mereka mendapatkan bansos. Kalau kemudian pemerintah mau serius untuk membenar di sisi permainannya Mhm. atau judi online-nya, maka saya kira optimalisasikan Satgas yang baru minggu kemarin sahkan oleh Presiden lewat Kepres itu, dengan tugasnya adalah satu pencegahan, kemudian kedua adalah penegakan hukum ya jika memang itu sudah sangat parah, terutama sisi baik bandar atau suppliernya maupun juga para pemain gitu, maupun juga kalaupun Kementerian Sosial mau melakukan pendekatan dari sisi sosialnya, itu bukan bansos tapi repsosnya, bukan bantuan Mhm. sosial tapi rehabilitasi sosial, sehingga kepada mereka yang memang mungkin tadinya dia memang sadar dan punya niat intensi tertentu, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu ternyata kemudian dininabobokan lalu kemudian dia terjerat, maka kemudian terhadap mungkin dampak psikologis dan sebagainya ini kemudian pemerintah lewat Kementerian Sosial bisa menyediakan panti-panti untuk melakukan rehabilitasi sosial, tetapi bukan bansos gitu. Baik, Pak Robert, ini kemudian apa yang akan diambil oleh Ombudsman sendiri menyikapi dengan adanya wacana pemberian bansos? Sebenarnya kan ini yang menjadi perdebatan di masyarakat itu adalah pemberian bantuan sosialnya kepada korban judi online ya? Ya, kalau Ombudsman Helmut, kebetulan saya sendiri yang memimpin pemeriksaan yang sudah kita umumkan di awal 2024 ini. Kita melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri ya. Inisiatif Mhm. sendiri ini adalah bagian dari kewenangan Ombudsman terhadap tata kelola bansos, di mana kami melihat bahwa problem bansos ini sendiri berlapis-lapis gitu ya. Sejak pengusulan di tingkat desa yang tidak melalui musyawarah desa, kemudian juga ketika operator menginput data di aplikasi 6NG dan sebagainya, lalu kemudian diverifikasi oleh Pemda yang tidak faktual tapi hanya verifikasi administratif, sampai kepada kemudian sampai DTKS di Kementerian Sosial, lalu gagal salur yang masih terasa, masih cukup banyak dan sebagainya. Dan yang sangat penting juga adalah apa yang disebut graduasi kepesertaan atau transformasi Mhm. kepesertaan itu yang tidak berjalan secara optimal, karena ternyata penerima bansos ini hampir permanen nih, Mas Mhm. Helmut. Kalau dia sudah jadi penerima, itu sulit sekali untuk kemudian misalnya dia graduasi atau mengalami kenaikan naik kelas gitu ya, dan kemudian Mhm. jadi orang yang tidak menerima bansos lagi. Nah, saya takutnya malah kemudian kalau judi online ini terjadi, maka ini bertentangan dengan filosofi, di mana justru kita berharap makin lama perilaku masyarakat itu makin mendukung pada peningkatan kesejahteraan yang tidak lagi menjadi penerima bansos. Kalau dia adalah pelaku atau pemain judi online, maka perilaku ini tentu bertentangan dengan filosofi tadi, dan rasa-rasanya kita makin sulit untuk mengalami graduasi atau naik kelas tadi dari penerima bansos untuk kemudian dia menjadi peserta yang mandiri yang bisa menanggung kebutuhannya sendiri gitu. Jadi saya kira sih Mas Helmut, tidak semata soal sisi bansosnya, sisi judi online sendiri itu harus juga menjadi perhatian serius pemerintah lewat Satgas yang ada, tetapi jangan kemudian mengaitkan narasi Mhm. yang dibangun hari ini
ini narasi yang sungguh kontraproduktif baik bagi upaya kita untuk mencegah dan menanggulangi judi online itu sendiri maupun juga kontraproduktif dengan filosofi bansos yang saya kira semua kita tahu makin ke sini bansos ini makin kehilangan fokus gitu ya karena Baik. makin kuatnya politisasi bansos dan hari ini juga muncul narasi yang justru kontraproduktif itu. Saya kira pemerintah fokus saja lah pada pembenahan tata kelola, pada perbaikan kebijakan bansos agar ini benar-benar sesuai dengan target yang ada dan tidak terjadi lagi gagal salur dan kemudian pesertanya itu mudah-mudahan hari ini dia penerima bansos, besok mestinya sudah tidak lagi penerima. Jadi Baik. kita tidak memelihara ketergantungan tapi mendukung adanya kemandirian sosial ekonomi yang suatu waktu bukan lagi jadi penerima bansos itu. Baik. Tentunya pengawasan dan juga penegakan hukum ini perlu dilakukan untuk memberantas judi online di Indonesia. Terima kasih Sangat anggota penting, Mas, Ombudsman Republik pengawasan. Indonesia, Robert Naending Jaweng. Selamat beraktivitas kembali, Pak.